jumpa lagi dengan saya Nasya di SPPD, Senior Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPPD. Oke, untuk hari ini kita akan ngobrolin tentang, mungkin teman-teman belum pernah dengar nih, SIPOL. Ada yang udah tahu belum SIPOL? Sistem Informasi Partai Politik. Ya, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, oke. Untuk kali ini untuk membicarakan tentang SIPOL, kita ada narasumber terpercaya nomor 1 di Kabupaten Kendal, yaitu Bapak Putut Amiluhur, Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kendal. Selamat datang Bapak Putut. Selamat siang, Nasya. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah. Udah siap nih ngobrolin tentang SIPOL? Insya Allah. Insya Allah, oke. Mungkin langsung ya Pak kita? Boleh. Siap? Silakan. Siap, oke. Bisa dijelasin nggak sih Pak ke teman pemilih mungkin apa sih itu SIPOL? SIPOL itu adalah sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi di mana itu memfasilitasi secara administrasi mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Begitu. Oke, baik. Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, ini Pak masih membutuhkan SIPOL nggak sih Pak? Oh ya, tadi sedikit terlewat tadi. Jadi panjangnya itu kemudian setelah penetapan itu ada serta untuk SIPOL itu digunakan untuk melakukan pemutakhiran data partai politik setelah ditetapkan itu. Jadi data partai politik peserta pemilu, anggota DPR, DPRD dan DPRD kabupaten kota. Oh, berarti masih lanjut ya Pak ya? Ya, masih digunakan sampai sekarang. Sebelum sampai setelah ditetapkan. Ya. Oke. Kalau kemarin kan data pemilih itu ada yang berkelanjutan. Kalau SIPOL sendiri ada SIPOL berkelanjutan nggak sih Pak? Ya, ada. SIPOL berkelanjutan itu berarti kita itu tadi salah satu fungsi dari sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk administrasi partai politik itu setelah penetapan kemudian kita melakukan pemutakhiran setiap 6 bulan sekali mengenai data-data partai politik peserta pemilu untuk anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPR RI. Jadi ada 18 partai politik yang sudah ditetapkan pada tahun peserta pemilu 2024. Berarti setiap 6 bulan sekali dimutakhirkan. Itu fungsinya apa sih? Biar apa sih Pak dimutakhirkan kayak itu? Karena partai politik itu kan dinamis ya Mbak Nasya dan pemirsa SPPD semuanya. Partai politik itu kan dinamis. Bisa saja nanti ada perubahan keanggotaan, ada anggota yang meninggal, ada anggota yang keluar, ada yang masuk, kemudian ada perubahan kepengurusan. Kalau setiap ada kalau di tingkat pusat itu mungkin kalau nggak muktamar atau kongres atau apalah namanya, setiap partai politik kan beda-beda ya. Kemudian kepengurusan berubah, mungkin kantornya juga pindah karena belum settle atau bagaimana, punya kantor baru dan lain sebagainya. Terus ada kemudian SK kepengurusannya kan juga kalau ada pengurusan berubah pasti otomatis berubah. Terus kemungkinan ada juga ADART-nya berubah, itu ya agar selalu update, selalu termutakhirkan, selalu datanya itu data yang terakhir yang disajikan kepada masyarakat, kepada semuanya. Jadi data atau dokumen yang diperbarui di SIPOL itu tadi ada keanggotaan, alamat kantor. Jadi mulai dari ADART, kemudian pengesahan partai politik itu di Kementerian Hukum, kemudian kepengurusan, keanggotaan kantor tetap sudah ya tadi ya. Di antaranya itu ada banyak sih sebenarnya data-data yang sebagai syarat partai politik itu banyak, cuma yang secara garis besar itu. Oke Pak, terus ini data di SIPOL itu bisa diakses publik atau cuma untuk YTTA lah, kalangan tertentu aja gitu lah? Bisa banget.
diakses oleh masyarakat luas. Nanti masyarakat buka saja info.pemilu.kpu.go.id. Saya ulangi lagi di info.pemilu.kpu.go.id. Itu cek apa Pak? Macam-macam, dari kepengurusan parpol, keanggotaan, terus alamat kantor itu bisa diakses oleh masyarakat dan data-data lainnya. Tapi hanya sebatas nama, misal alamat di mana gitu. Berarti masyarakat bisa menyampaikan tanggapan seperti itu ya Pak. Misalkan kalau saya ngecek nih di info.pemilu.kpu.go.id, masukin nama sama nik saya, kok ternyata menjadi anggota parpol ini. Nah itu seperti itu termasuk tanggapan masyarakat bisa ya Pak? Bisa. Jadi nanti masyarakat yang merasa ketika di situ kan ada banyak tab-tab gitu kan, pilihan-pilihan cek nik, terus cek apa gitu. Nah, ketika cek nik kemudian memasukkan nik, nomor nik, muncul Nasya masuk sebagai anggota partai kelelawar misalnya, itu bisa kemudian melakukan klarifikasi di KPU, kantor KPU terdekat. Kalau di Kendal, di kantor KPU Kabupaten Kendal di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian nanti bisa meminta untuk penghapusan kepada KPU, tapi KPU hanya sebatas membuatkan berita acara klarifikasi, kemudian berita acara klarifikasi itu diberikan kepada partai politik. Bisa juga teman-teman pemilih itu bisa datang langsung ke kantor partai politik yang bersangkutan. Berarti langsung aja datang ke kantor. Ya, karena kalau di partai politik yang bersangkutan langsung bisa dilakukan penghapusan. Kalau di KPU tahapnya kita hanya melakukan klarifikasi, kemudian kita sampaikan ke partai politik yang bersangkutan itu, kemudian partai politik itu yang akan menghapus. Berarti alurnya lebih banyak di KPU ya Pak? Ya. Langsung ke kantor partai politiknya aja ya, bisa langsung dihapus seperti itu ya Pak? Oke, baik. Betul sekali. Terus kemudian siapa aja sih Pak yang terlibat di pemutakhiran di data dalam Sipol ini? Yang terlibat mulai dari KPU Pusat, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan partai politik. Ada 18 itu tadi. Kemudian secara teknis Pak, bagaimana alur pemutakhiran data di Sipol dari awal sampai akhir? Saya jelaskan garis besarnya aja ya, karena teknisnya kalau panjang sekali. Jadi setelah partai itu ditetapkan kan dilakukan pemutakhiran setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap semester partai politik yang akan mengajukan perubahan mengupload melalui adminnya itu yang sudah ditunjuk, mengupload perubahan-perubahan yang dimaksud. Kemudian nanti dari KPU Kabupaten Kota itu meneliti kalau itu perubahannya di tingkat partai politik di tingkat kabupaten kota. Jadi secara berjenjang. Jadi kalau yang perubahannya di tingkat provinsi, nanti yang meneliti juga KPU provinsi. Demikian juga kalau di pusat. Diteliti apakah sudah datanya itu sudah sesuai yang ditulis sama yang diupload itu sama apa enggak gitu. Kalau tidak sama atau ada kesalahan, bisa dibenarkan di semester berikutnya. Begitu. Oke, baik. Berarti cukup panjang ya Pak? Sebenarnya kalau selalu memutakhirkan tidak terlalu panjang. Cuma harus rajin-rajin memutakhirkan. Tadi untuk pemutahiran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, dan bulan kemarin kayaknya. Nah ini kan dinamika kepengurusan partai ini kan ini cukup tinggi lah. Mungkin kita dalam 1 bulan dan 2 bulan nggak sampai 6 bulan mungkin ada aja mungkin dinamika dari partai politik itu sendiri. Nah ini termasuk tantangan tersendiri nggak sih Pak bagi KPU terkait pemutakhiran Sipol? Bagi kami yang penting teman-teman partai politik itu bisa melaporkan dengan dengan sesuai jadwal aja. Karena kalau terlalu lama kita juga tidak bisa
memberikan informasi juga kepada masyarakat apakah ini masih update atau tidak gitu. Pokoknya setiap 6 bulan sekali itu melaporkan data yang terbaru gitu. Iya. Walaupun kemarin mungkin dinamikanya cukup tinggi atau apa, yang penting dalam waktu kurang 6 bulan ini ya Pak ya. Yang terakhir itu seperti apa gitu. Jadi misal terkait keanggotaan tadi kan, ada yang meninggal, ada yang kemudian pindah mengundurkan diri dari parpol, itu yang paling sering. Apalagi kalau ada masukan masyarakat yang melakukan klarifikasi baik ke KPU maupun ke partai politik bahwa dia bukan anggota partai politik, itu kan berarti datanya harus hilang dari sipol. Nah itu sebaiknya juga harus selalu dimutakhirkan karena dalam PKPU mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu itu dicantumkan juga bahwa ada kriteria berapa anggota yang harus dipenuhi oleh partai politik. Kemudian ada yang namanya 30% keterwakilan perempuan. Kemudian ada yang namanya pengurus di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat provinsi itu setidaknya 75% kabupaten kota itu di kabupaten kota yang ada di provinsi itu ada kepengurusan partai tersebut. Itu kan juga harus mungkin ada partai politik yang kemudian pengurusannya sudah tidak aktif, kemudian semuanya mengundurkan diri kan bisa juga, kemudian membubarkan diri kan bisa juga. Itu harus diupdate juga terus. Termasuk kantor, kalau ada masyarakat yang ingin melakukan penghapusan itu kan juga, kalau misal ingin cepat kan datang ke kantor partai politik gitu. Kalau sudah pindah, nah itu kan juga kita juga menyajikannya juga kurang. Jadi saya tanya ke KPU ya Pak ya, ini kemarin saya lihat misalkan ya ada kalau KPU tidak diinformasikan oleh partai politik yang bersangkutan juga kita nggak tahu ya, susah juga. Kita hubungilah salah satu petugas pengukur. Biasanya. Nah, ini KPU sendiri untuk memastikan data yang disampaikan oleh parpol ke sipol itu valid itu gimana? Kita hanya meneliti sesuai atau tidak. Seperti itu karena valid atau tidaknya itu hanya partai politik yang tahu. Gitu. Berarti dari KPU menyesuaikan, menyandingkan. Jadi kan itu kan ada SK yang diupload misalkan SK pengurusan yang baru, kemudian kita teliti yang mereka tuliskan di situ kan biasanya sama atau tidak gitu. Berarti ini untuk manfaat sipol bagi KPU sendiri cukup besar ya Pak ya? Kalau manfaatnya bagi KPU itu ketika nanti ada verifikasi partai politik peserta pemilu lagi. Jadi ketika itu semua data kan kalau sudah selalu diperbarui oleh partai politik yang bersangkutan kan kita berarti data yang terakhir kita pegang itu yang paling terakhir, yang paling baru dan paling valid. Misal kemarin ada instruksi dari KPU provinsi yang ketika dari divisi Rendatin Perencanaan Data dan Informasi itu melakukan pemutakhiran PDPB, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, kita diminta untuk dari divisi teknis itu diminta untuk meminta data warga karena di Kendal, berarti warga Kendal yang sudah meninggal. Kemudian kita sandingkan dengan data anggota partai politik yang ada di Kendal. Apakah anggota partai politik itu sudah ada yang meninggal atau belum? Kalau sudah, kemudian kita kirimkan data itu ke KPU provinsi untuk kemudian disampaikan ke partai politik yang bersangkutan untuk dilakukan penghapusan. Karena orang itu sudah meninggal, harusnya memang sudah dihapus. Begitu. Yang melakukan penghapusan nanti dari partai politik. Oke. Untuk kedepannya nih Pak, harapan dari Pak Putut sendiri untuk aplikasi sipol ini seperti apa? Mungkin ada perlu inovasi terbaru atau ini udah cukup baik nih pertahankan? Sebenarnya cukup baik, sudah cukup baik, cukup membantu asal semua pihak yang berkepentingan ikut serta memutakhirkan data partai politik yang bersangkutan. Kemudian kalau di sisi balik layar itu ya ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan, tapi itu sudah kami sampaikan secara berjenjang melalui KPU provinsi dan kemudian nanti disampaikan ke KPU RI karena yang bikin sistem ini kan di pusat. Betul. Di KPU RI begitu. Oke.
ternyata prosesnya cukup ini ya Pak, kompleks ya, tapi untungnya ada sipol yang bikin alurnya tertata. Ya, ya juga ini juga pesan juga buat masyarakat, buat teman-teman pemilih yang lain, kalau bisa melindungi data pribadi, baik berupa KK, KTP, karena dalam pemutahiran maupun dalam pendaftaran partai politik itu syarat anggota itu adalah KTA, kartu tanda anggota, kartu keluarga, atau KTP. Jika Anda teman-teman memberikan data itu sembarangan, serampangan, bisa juga digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian diberikan ke partai politik mana gitu lah. Ya apapun lah itu dijual atau saya kurang tahu dicek nih, loh kok nama saya tercatat sebagai anggota partai politik padahal saya nggak pernah mendaftar, padahal ini saya harus masuk PNS nih ya, atau sudah terdaftar sebagai lulus tes PNS, kemudian ada syaratnya harus tidak terafiliasi dalam partai politik misalnya kan, atau ya bukan anggota partai politik, atau ke TNI, Polri, itu kan juga nggak bisa kan. Jadi teman-teman, baiknya teman-teman pemilih jangan sembarangan untuk memberikan data pribadi, lindungi data pribadimu. Oke, terima kasih banyak Pak Kutut untuk penjelasan sipol yang sangat singkat, sama ya bisalah kita mengerti semua tentang sipol ini ternyata. Wah, luar biasa sekali ya untuk obrolan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman pemilih terkait sipol dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kendal khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jangan lupa teman-teman follow, subscribe, like YouTube channel kami dan media sosial kami lainnya di Instagram dan Facebook sama Twitter ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya di SPBD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPBD. Dadah.